Selamat malam, perkenalkan nama saya Reno, NIM 2023030444. Di sini saya akan menganalisis deskriptif statistik. Yang pertama itu analisis frekuensi. Yang akan saya analisis itu berat badan dan jenis kelamin. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Ini data view-nya itu berat badan dan jenis kelamin, kemudian variabel view-nya juga berat badan dan jenis kelamin. Kemudian kita masuk ke analisis, kita masuk ke deskriptif statistik, kita masuk ke frekuensi, berat badannya itu kita pindah, kita masuk ke menu statistik, kemudian kita centang main, kemudian di sini kita centang, kita centang, kita centang, kita centang, 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 kita centang juga, centang, oke, masuk ke cars, yang kita ini udah, ini kita centang, kemudian oke, ini itu ada berat badan, badan. Kemudian cari yang jenis kelaminnya sama, kita masuk ke statistik, frekuensi, kemudian berat badan ini kita pindahkan, kita cari yang jenis kelamin sama, ini tadi udah, kemudian oke, ini jenis kelamin, ini berat badan, dan ini jenis kelamin. Oke, kita lanjut yang kedua itu analisis deskriptif. Dan kita masuk lagi seperti tadi, masuk di deskriptif statistik, masuk deskriptif, berat badannya kita pindah ke variabel S, situ udah oke, nah, badan N maksimum sama standar deviation. Kita lanjut yang ketiga, analisis explore. Masuk lagi ke statistik lagi, masuk ke explore, kita pindah dependent list, masuk ke statistik, seperti inilah hasilnya. Baik, kita lanjut analisis yang keempat, analisis cross step. Di sini ada datanya itu ada pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin yang akan kita analisis.
masuk ke analisis aplikasi SPSS. Kemudian variabel view-nya itu udah pekerjaan pendidikan jenis kelamin. Kemudian ke bagian sini kita ganti string semua. Tiga-tiganya kita ganti string. Kemudian di data view-nya itu kita masukkan pekerjaan dengan pendidikan sama jenis kelamin. Kemudian kita masuk ke analisis. Kita masuk ke deskriptif statistik. Pilih cross tab. Kemudian pekerjaan kita pindah. Pendidikan juga sama jenis kelamin. Kemudian kita pilih statistik. Ini square. Hmm, ya. Kemudian oke. Hasil dari cross tab. Kita lanjut yang kelima, analisis C-square untuk multitabel. Di sini datanya itu pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin yang akan kita analisis. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Ini datanya itu, data view-nya itu pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Variabel view-nya itu sama. Kita masuk ke analisis, masuk ke statistik, deskriptif statistik, masuk ke cross tab. Kemudian di sini udah kita pindah. Kemudian kita klik statistik. Kita cari C-square, kita centang. Kemudian kita continue. Kemudian OK. Hasil dari crop tab. Kita lanjut ke analisis yang ke B, itu analisis statistik diferensial. Itu bagian satu, analisis uji untuk dua sampel yang berpasangan. Di sini kita ganti juga dengan numerik. Apapun analisis. Tidak. Sudah. Ini kita lanjut ke yang kedua, uji T untuk satu sampel menggunakan data sebelum pelatihan. Kita masuk ke analisis. Oke. Kita lanjut ke uji ketiga, uji untuk dua sampel independen atau bebas. Badan berat badan jenis kelamin itu, kalau yang satu itu laki-laki, yang dua itu perempuan. Analisis.
Ya, masih 95. Ya, kemudian kita kasih oke. Seperti ini hasilnya. Analisis uji yang keempat menggunakan titik potong atau cut point. Yang sama, kita kasih 65 seperti ini. This is yang one way ANOVA, aplikasi statistik. Data view itu ada karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Variabel view di situ karyawan 1 itu kita kasihkan numerik, karyawan 2 numerik, karyawan 3 numerik juga. Nah, masuk analisis, environment, masukkan one way ANOVA. Karyawan 1 kita kasih ke dependent list, karyawan 2 juga, karyawan 3 kita ke faktor, kemudian kita baik, kita lanjut ke bagian C, uji asumsi klasik regresi. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, uji normalitas. Ada datanya, kemudian kita masuk ke aplikasi SPS. Di situ ada data view, variable view. Kita masuk ke analisis, kita masuk ke regression, masuk ke linear. Bagian umur kita pindahkan ke defendant, kecepatan berlari dengan badan itu kita ke independen. Kemudian di bagian close kita histogram sama normal probability kita centang, kemudian oke. Lanjut, yang kedua itu uji one sample Kolmogorov Chernow tes. Kita masuk ke analisis, datanya masih sama dengan uji yang kedua tadi. Masuk ke bagian ini, kemudian umur ini kita pindahkan berat badan, kemudian normal kita centang, kemudian kita klik OK. Ini oke, jadi seperti itu dia. Dia uji multikolinearitas. Datanya masih sama. Masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke analisis. Ada ke regions. Di linear. Kita comparing klik tombol, kemudian kita klik statistik, kita centang
Kemudian lihat nilai. Kemudian oke. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kita lanjut uji yang keempat, uji heteroskedastisitas menggunakan uji autokorelasi. Masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke analisis, kemudian korelate, kita cari korelate. Di sini kita masuk ke bivariate, kemudian variabel ini. Kemudian pastikan yang dicentang ini Spearman. Kita centang oke. Ini hasilnya. Oke, baik. Kita lanjut yang keempat, korelasi dan regresi. Ini kita menganalisis yang pertama, analisis korelasi bivariate. Di sini ada datanya, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, ada berat badan sama variabel Q. Kemudian kita masuk ke bagian analisis, kita masuk ke korelate, ke bivariate, kemudian variabel analisis. Variabel ini kita pindah. Kita centang. Kita masuk ke sini. Ini misalnya teknis standar. Kemudian biasa oke. Kemudian kita klik oke. Ini Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu analisis korelasi Spearman dan Kendall. Di sini datanya itu ada penjual dan kelompok. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini data view-nya itu ada penjual dengan kelompok, variabel view-nya ada penjual dan kelompok juga. Kemudian kita masuk ke bagian analisis. Kita pilih correlation, korelasi di bivariate. Kemudian kita pindahkan analisis variabel. Kita pindahkan. Di sini kita cuma Kendall dan Spearman. Karena yang kata kita analisis itu bagian Kendall dan Spearman. Kemudian kita oke. Jadi seperti ini datanya. Baik, kita lanjut yang analisis yang ketiga, yaitu analisis regresi sederhana. Ini datanya itu berat badan itu variabel X dan variabel Y itu kecepatan berlari. Kita masuk ke aplikasi SPSS.
Kemudian data view-nya itu berat badan dengan kecepatan, variabel view-nya berat badan dan kecepatan. Kita masuk ke analisis, kita masuk ke regression, kemudian kita masuk ke linear, kemudian yang variabel y-nya, variabel x-nya itu dependen, independen itu variabel y. Kemudian kita oke, kemudian seperti ini hasilnya. Ya, baik. Baik, kita masuk analisis yang terakhir, yaitu analisis regresi berganda. Yang akan kita cari analisisnya itu, yaitu X1 umur, X2 berat badan, dan Y itu kecepatan berenang. Kita masuk ke aplikasi SPSS, tapi itu umur, berat badan, dan kecepatan berenang. Variabel view-nya juga, kita masuk ke analisis, masuk ke regression, pilih linear, kemudian di sini independennya itu X1, X2, kemudian Y-nya itu dependen. Kita pilih statistik yang ini udah. Pilih statistik, kemudian ini udah, pilih save. Ini kita centang, udah. Kemudian, oke, ini hasilnya, hasil dari analisis regresi berganda. Oke, baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.